Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4388, Aku berjanji padamu. Menghadapi pukulan marah Zhu Yuanji, Qi Heng sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan. Sejak dia menerobos alam kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana, dia telah meremehkan para biksu alam kesengsaraan ini. Tepat setelah Zhu Yuanji berada di dekatnya, Qi Heng meninju, dan bahkan ada bekas api di pukulan ini. Tampaknya Qi Heng menerima beberapa ajaran dari Ningzi, dan justru karena itulah dia mampu menerobos ke alam Mahayana. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan suara yang mengguncang dunia langsung terdengar. Seluruh kota Zujia berguncang untuk beberapa saat, dan kemudian semua orang melihat sesosok tubuh jatuh dengan cepat dari udara. Itu adalah Zhu Yuanji. Dada Zhu Yuanji terbakar parah, dan darah masih muncrat dari mulutnya. Ketika Zhu Yuanji jatuh ke tanah, sebuah lubang setinggi lebih dari 10 meter digali dari seluruh tanah. Ayah, Tuan Sekretaris, Zhu Qingyu bergegas mendekat. Orang-orang dari kota Zujia juga berkumpul. Ketika Zhu Qingyue membawa Zhu Yuanji keluar dari lubang, Zhu Yuanji hanya memiliki satu nafas tersisa. Wajahnya sangat pucat dan energinya seperti jaring laba-laba. Semua orang di kota Zujia memandang Qi Heng dengan marah. Tapi Qi Heng menatap semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, kalian pasti bisa mengambil tindakan terhadapku. Bunuh dia. Seseorang meledak marah dan menuju ke arah Qi Heng. Kemudian lebih banyak orang dari kota Zujia mengambil tindakan terhadap Qi Heng. Ketika dua pengikut di belakang Qi Heng melihat ini, mereka langsung berdiri di depan Qi Heng. Dan Qi Heng melambaikan tangannya, kalian mundur, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Saya bisa mengusir mereka dengan lambaian tangan saya. Menghadapi orang-orang di kota Zujia, nyala api muncul di tangan Qi Heng, telapak tangan, lalu nafas di dalam tubuh terus melonjak. Nyala api semakin membesar, dan kemudian dengan tembakan telapak tangan, nyala api menuju ke arah penduduk kota Zujia seperti ular berbisa. Ah, bakar aku sampai mati, tolong. Saat semua orang di kota Zujia tersentuh oleh nyala api, mereka semua berteriak putus asa. Hanya dalam sekejap mata, puluhan warga kota Zujia tewas secara tragis. Saat ini, semua orang di kota Zujia merasa sedikit takut, dan tidak ada yang berani menyerang. Kesenjangan kekuatan antara mereka dan Qi Heng terlalu besar. Ini seperti kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Pada saat ini, Zhu Yuanji hanya bisa membuka matanya dan menyaksikan penduduk kota Zujia miliknya meninggal secara tragis, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Zhu Qingyu, buka bajumu sekarang dan biarkan aku tidur. Mungkin aku bisa menghindarkanmu dari tumpukan sampah di kota Zujia ini. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa mengambil tindakan dan memusnahkan kota Zujiamu. Qi Heng memandang Zhu Qingyue dan berkata. Zhu Qingyue memandang Qi Heng dengan marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Nona kedua, jangan setuju dengannya, kami. Penduduk kota Zujia tidak takut mati untuk menghentikannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qi Heng menembakkan cahaya spiritual dan langsung membunuhnya. Zhu Qingyu, kamu harus memikirkannya. Sekarang aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Selama ini, aku akan terus membunuh orang-orang di kota Zujia kamu sampai kamu mengangguk. Dia jatuh dari langit. Tepuk tanganmu, ledakan, lusinan orang dari kota Zujia langsung musnah di telapak tangan ini. Meskipun mereka telah mencapai alam melampaui kesengsaraan, mereka masih tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jangan, melihat kematian tragis banyak orang di kota Zujia, Zhu Qingyu meraung keras. Tapi begitu dia selesai berbicara, Qi Heng menyerang dengan telapak tangan lainnya, dan lusinan orang dari kota Zujia menghilang lagi. Saya berjanji, selama Anda melepaskan penduduk kota Zujia kami, saya bisa membiarkan Anda bermain sesuka Anda. Zhu Qingyue berkompromi. Tapi ketika Qi Heng sangat bangga dan siap untuk merebut Zhu Qingyue, sebuah suara datang dari jauh. Apakah seorang pria yang hanya berada di alam Mahayana tingkat pertama berani merajalela? Setelah mendengar suara ini, mata Zhu Qingyue tiba-tiba berbinar. Bab 4389, bunuh dengan satu pedang, Tuan Chen, Tuan Chen. Teriak Zhu Qingyue dengan keras, dan sosok Chen Ping terlihat mendekat dari kejauhan.
Semua orang di kota Zujia sangat gembira saat melihat penolong tersebut. Ki Heng mengerutkan kening dan melihat ke arah Chen Ping yang datang dari kejauhan. Dia tidak menyangka seseorang akan membuat salib. Tapi ketika Chen Ping mendekat, Ki Heng langsung tertawa. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan ada di sini untuk berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Dan semua orang di kota Zujia langsung kehilangan kegembiraan setelah melihat keadaan Chen Ping. Kekuatan seperti ini tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Tapi hanya Zhu Qingyu yang masih sedikit gemetar, menatap Chen Ping dengan penuh semangat. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, kekuatan sebenarnya cukup mengesankan. Zhu Qingyu mengetahuinya. Nak, kamu hanyalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dan kamu berani ikut bersenang-senang. Apakah kamu mencari kematian? Ki Heng memandang Chen Ping dan berkata dengan jijik. Chen Ping mengabaikannya, tapi melirik ke arah Zhu Qingyue dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Qingyu adalah pacar Xiao Feng. Bagaimanapun, dinasti Xiao memperlakukan Chen Ping dengan baik, dan Chen Ping harus melindungi Zhu Qingyu. Tuan Chen, saya baik-baik saja. Zhu Qingyue menggelengkan kepalanya. Melihat Zhu Qingyu baik-baik saja, Chen Ping mengalihkan perhatiannya ke Ki Heng. Ketika Ki Heng melihat Chen Ping, seorang biksu muda, mengabaikannya, dia langsung menjadi marah. Tidak bisakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanku? Aku tidak peduli kebajikan macam apa yang kamu miliki. Ki Heng mendengus dingin. Sampah. Oh, Chen Ping baru saja mengatakan sampah. Sebelum Ki Heng bisa mengatakan apapun, cahaya keemasan melintas di matanya. Kepala Ki Heng terlempar tinggi, lalu dengan cepat jatuh ke tanah, lalu berguling ke kaki Zhu Qingyue. Kemudian tubuh tanpa kepala Ki Heng terjatuh dengan cepat. Tanahnya sangat berdebu. Semua orang di kota Zujia tercengang saat melihat pemandangan ini. Semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Baru saja, Ki Heng adalah dewa pembunuh. Dia membunuh mereka semua dan Zujia Zhen tidak mampu melawan. Tapi dalam sekejap mata, dewa pembunuh ini dipenggal. Pedang ini sangat santai dan mudah. Bagaimana ini mungkin? Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan membunuh biksu tingkat pertama di alam Mahayana dengan satu pedang sesuka hati. Semua orang di kota Zujia tercengang, dan yang sama bingungnya adalah dua pembudidaya alam kesengsaraan tingkat 8 yang dibawa oleh Ki Heng. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan tuan muda tertua mereka dipenggal. Kalian berdua, segera kembali dan katakan bahwa aku, Chen Ping, membunuhnya. Jika kalian, kota Qijia, ingin membalas dendam, datang saja padaku. Chen Ping melambaikan tangannya ke arah kedua biksu itu. Pada saat ini, kedua biksu itu bereaksi. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Ping, tubuh mereka gemetar, dan mereka berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Tubuh Chen Ping jatuh perlahan, dan Zhu Qingyu berlutut tepat di depan Chen Ping sebagai tanda terima kasih. Saat Zhu Qingyu berlutut, semua orang di kota Zujia juga berlutut. Meski banyak orang yang tidak tahu siapa Chen Ping, orang yang bisa membunuh Ki Heng dengan satu pedang jelas bukan orang biasa. Mungkin ada kekuatan besar di baliknya, sehingga kota Zujia dapat diselamatkan, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang di kota Qijia. Zhu Yuanji, gubernur kota Zujia, berterima kasih kepada dermawannya karena telah menyelamatkannya. Zhu Yuanji juga menyeret tubuhnya yang terluka parah, lalu berlutut di depan Chen Ping. Chen Ping dengan ringan mengangkatnya dengan telapak tangannya, dan semua orang merasakan suatu kekuatan mengangkatnya. Bab 4390, Rumput Otot Ilahi. Ini hanya usaha kecil, tidak perlu berterima kasih. Kata Chen Ping dengan santai, tampaknya membunuh Ki Heng semudah menghancurkan seekor semut. Tuan Chen, ayah saya terluka parah. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu pengobatannya. Dia tahu bahwa Chen Ping juga seorang apoteker dan mengetahui keterampilan medis. Chen Ping hanya melihatnya sekilas, lalu mengangguk dan berkata, meskipun cederanya serius, tidak fatal, tidak masalah. Ketika Zhu Qingyu mendengar ini, dia langsung senang dan memerintahkan orang untuk membersihkan tempat kejadian. Kemudian Zhu Qingyu membawa Chen Ping dan Zhu Yuanji menuju halaman belakang.
Zhu Qingxiu masih berada di halaman belakang. Dia telah menunggu dengan cemas di dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Ketika dia melihat Chen Ping mengikuti Zhu Qingyue dan mendukung ayahnya saat dia masuk, kekhawatiran batinnya langsung hilang. Dia telah mengalami hidup dan mati bersama Chen Ping, jadi tentu saja dia tahu apa yang mampu dilakukan Chen Ping. Selama Chen Ping datang, kota Qijia tidak perlu khawatir. Nona Azu, saat saya merawat ayahmu, saya harap tidak ada yang mengganggu saya. Selain itu, saya memerlukan sumber daya dari kota Zujia Anda. Petik 2. Meskipun Chen Ping sendiri memiliki banyak sumber daya, hampir semuanya dikonsumsi dalam pertempuran sengit dengan Ningzi. Formasi penekan iblis menghabiskan banyak sumber daya. Selain itu, tubuh Chen Ping sendiri menghabiskan banyak energi dan perlu diisi ulang secara perlahan. Namun jika tidak ada sumber daya, dengan apa kita dapat melengkapinya? Karena saya membantu Zujia Zen kali ini, sudah sepantasnya Zujia Zen menyediakan sejumlah sumber daya. Chen Ping bukanlah seorang bodhisattva, jadi dia tidak bisa membantu dengan sia-sia. Jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan mengumpulkan semua sumber daya di kota Zujia untuk digunakan Tuan Chen. Petik 2. Chen Ping memandang Zhu Qingxiu, mengeluarkan buku rahasia slip giok sekte Wanjian, dan mengembalikannya kepada Zhu Qingxiu. Nona Zhu, terima kasih atas rahasia slip gioknya. Chen Ping, saya tahu jika bukan karena buku rahasia slip giok ini, dia tidak akan bisa mempraktikkan ilmu pedang Wanjian Guizhong yang sangat mengagumkan. Zhu Qingxiu mengambil slip giok dan bertanya, Tuan Chen, bagaimana kabar para penggarap iblis itu? Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh saya, dan hanya satu yang lolos, tidak akan ada hal buruk. Tubuhmu ini trauma besar dan kamu perlu istirahat sebentar, jadi jangan berlarian. Kata Chen Ping kepada Zhu Qingxiu. Oke, Zhu Qingxiu mengangguk, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Ada apa denganmu? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Chen Ping melihat Zhu Qingxiu seperti itu, jadi dia bertanya. Tuan Chen, saya ingin bertanya, bisakah Anda menyembuhkan wajah saya? Zhu Qingxiu bertanya dengan suara rendah. Chen Ping mengangguk dan berkata, itu mungkin saja, tapi wajahmu sudah terlalu lama seperti ini. Jika kamu ingin mengembalikannya ke keadaan semula, kamu harus mengkonsumsi banyak rumput peri. Di antaranya, rumput otot dewa adalah yang paling istimewa dan tidak mudah ditemukan. Faktanya, menyembuhkan Zhu luka bakar di wajah Qingxiu tidaklah sulit, tetapi sulit untuk mengumpulkan rumput ubur-ubur dalam jumlah yang cukup. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk memiliki semua jenis rumput peri di tangannya untuk mengatasi semua penyakit. Tuan Chen, selama bisa disembuhkan, itu akan baik-baik saja. Sedangkan untuk menemukan rumput otot dewa, saya akan menemukan cara. Kata Zhu Qingxiu dengan sangat bersemangat, selama Anda sembuh, maka Anda tidak perlu lagi hidup di bawah topeng. Chen Ping mulai merawat Zhu Yuanji, dan Zhu Qingxiu keluar dari kamar. Dia tidak ingin mengganggu Chen Ping dalam merawat ayahnya. Selain itu, dia juga ingin mencari tahu di mana di wilayah timur terdapat rumput ajaib seperti rumput otot ilahi. Zhu Qingxiu akhirnya memiliki senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, setiap gadis menyukai kecantikan. Zhu Qingxiu juga berpikir bahwa dia bisa kembali ke penampilan cantiknya. Zhu Qingyue mengirim orang untuk mengumpulkan sumber daya dari seluruh kota Zujia. Ketika semua orang di kota Zujia mendengar bahwa itu untuk pengobatan Zhu Yuanji, mereka semua sangat antusias dan menggunakan semua sumber daya mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.